Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh hikmah di setiap harinya. Bayangkan seorang gadis remaja tergeletak tak berdaya di pinggir sungai. Tubuhnya penuh luka. Matanya setengah terbuka. Tak ada satupun manusia menolong. Namun dari semak belukar muncul seekor ular putih raksasa. Dengan sorot mata tajam namun penuh belas kasih. Dialah penyelamat. Bukan manusia. Bukan keluarga. Tapi makhluk yang selama ini ditakuti banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan ganjil ini? Mengapa gadis itu bisa sampai di sana? Dan siapa sebenarnya sosok ular putih yang disebut penjaga hutan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, aliran sungai mengalir deras membawa suara alam yang menenangkan namun menyimpan misteri. Dedaunan bergerak pelan diterpa angin, ranting-ranting berbisik, seolah menyampaikan kabar duka yang tak bisa diteriakan. Di sebuah kelokan sungai, tepat di antara batu besar dan semak berduri, tampak sesosok tubuh terbaring lemah. Gadis itu masih remaja, kira-kira berusia 17 tahun. Tubuhnya penuh luka, darah mengering di pelipis dan kakinya. Bajunya robek di beberapa bagian, dan kulitnya pucat diterpa udara dingin pagi. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan kenapa bisa terdampar di sana? Tak ada yang tahu. Yang jelas, ia terlihat hampir tak bernyawa. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan, menyinari lembut tubuh gadis itu yang diam membisu. Tak ada langkah manusia, tak ada bantuan, hanya keheningan dan suara alam yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Dari arah hutan yang lebih dalam, terdengar suara gesekan sisik dan dedaunan. Seekor ular putih raksasa melata perlahan mendekat. Tubuhnya panjang. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya seperti mutiara. Sorot matanya tajam, namun bukan untuk memangsa. Ada rasa penasaran, dan entah mengapa, ada tatapan lembut dalam matanya yang bersinar. Ular itu adalah naga, makhluk legendaris yang dipercayai sebagai penjaga hutan. Selama puluhan tahun ia hidup dalam sunyi. Hanya muncul ketika hutan sedang dalam bahaya atau ketika ada sesuatu yang melampaui batas. Namun kali ini berbeda. Dia datang bukan karena marah, bukan karena ancaman, tapi karena hatinya terpanggil oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Naga mendekat perlahan. Kepalanya yang besar merunduk, menyentuh pundak gadis itu dengan lembut. Dia mencium bau darah dan melihat luka-luka yang menganga. Bukan luka dari binatang buas, tapi dari manusia. Ada sobekan seperti dari cambuk, goresan seperti hasil seretan kasar, dan lebam-lebam di wajah. Naga berdesis pelan, suaranya seperti bisikan dari alam sendiri. Ia menatap wajah pucat gadis itu, dan tanpa ragu, membeli tubuh lemah itu dengan perlahan, mengangkatnya dengan lembut seolah membawa harta paling berharga di dunia. Perjalanan menuju sarang naga sangat jauh, melewati lembah curam, akar-akar pohon raksasa, dan aliran sungai berbatu. Namun naga tidak tergesa. Ia bergerak dengan penuh kehati-hatian, menjaga agar gadis itu tetap hangat dalam pelukannya. Tubuh besar itu membentuk perisai alami, melindungi dari angin dan cahaya matahari yang mulai menyengat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi yang berada di balik air terjun. Tempat itu hangat, dengan batuan lembut dan cahaya yang masuk melalui celah kecil di langit-langit. Naga membaringkan gadis itu di atas lumut tebal, lalu menjilati luka-lukanya dengan lidahnya yang sejuk. Dia mengambil dedaunan dari tanaman hutan yang memiliki khasiat penyembuh, membalut luka-luka itu dengan cara yang sangat hati-hati. Malam mulai turun, dan suara hutan berubah menjadi nyanyian lembut. Api kecil menyala dari reaksi alami di dalam gua. Naga duduk di sisi gadis itu, matanya tak berkedip mengawasi. Dia tidak tidur, tidak ingin tertidur. Karena entah kenapa, kali ini ia merasa takut kehilangan. Di dalam tidur lemah itu, gadis itu bermimpi.
Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berada dalam kegelapan. Namun dari kejauhan, muncul cahaya putih yang bergerak seperti ular. Cahaya itu mendekat, mengelilingi tubuhnya, dan perlahan menghapus rasa sakit di setiap inci tubuhnya. Ia merasa hangat. Ia merasa aman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilindungi. Ketika fajar menyingsing, gadis itu menggeliat pelan. Matanya terbuka perlahan. Pandangannya buram, tapi ia bisa merasakan hangat dan lembut di sekelilingnya. Yang pertama ia lihat bukan manusia, bukan atap rumah, melainkan sepasang mata besar bercahaya lembut yang menatapnya dengan tenang. Dia ingin berteriak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap balik makhluk besar di depannya dengan campuran takut dan kagum. Naga tidak bergerak, hanya mengedipkan mata perlahan, seolah berkata, "Kau aman di sini." Dan saat itu pula, air mata gadis itu jatuh. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang atau sesuatu menunjukkan kasih sayang padanya. Udara pagi di dalam gua itu dipenuhi aroma dedaunan basah dan embusan lembut uap dari air terjun yang tersembunyi di balik tirai batu. Cahaya mentari menembus celah-celah kecil di langit-langit gua, menciptakan semburat keemasan di atas permukaan tubuh sang gadis. Napasnya masih pelan, namun jauh lebih teratur dibanding malam sebelumnya. Naga, sang ular putih raksasa, tidak menjauh sedikit pun sejak malam itu. Dia menjaga gadis itu seperti seorang penjaga yang telah disumpah oleh takdir. Lidahnya menjilati luka-luka yang belum mengering. Tubuhnya melingkar hangat di sekeliling tempat beristirahat gadis itu, menciptakan pelindung alami dari udara dingin dan binatang buas yang mungkin mengendus bau darah dari kejauhan. Mata sang gadis mulai terbuka sedikit demi sedikit. Meski masih lemah, kini kesadarannya mulai kembali. Matanya yang kecoklatan bergerak pelan memindai gua asing itu. Pandangannya berhenti tepat saat ia melihat sosok besar yang duduk tak jauh dari kakinya. Dia menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Naluri bertahan hidup membuatnya ingin bangkit dan lari. Tapi tubuhnya belum sanggup, dan dia tidak merasakan ancaman sedikit pun dari makhluk besar itu. Sebaliknya, ada ketenangan yang aneh. Ketakutan yang biasanya muncul saat melihat ular sama sekali tidak terasa sekarang. Justru ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Naga mengangkat kepalanya perlahan, menyadari bahwa gadis itu telah bangun. Sorot matanya tetap tenang. Dia tidak bergerak, hanya menatap gadis itu dengan lembut, seperti seorang ibu yang menatap anaknya yang baru bangun dari mimpi buruk. "Siapa aku?" gumam gadis itu lirih, hampir tak terdengar. Pertanyaan itu bukan hanya karena ia kehilangan ingatan. Itu juga karena hatinya terasa kosong. Kosong seperti seseorang yang telah terlalu lama hidup dalam luka. Wajahnya mengernyit, mencoba mengingat bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Tapi semuanya kabur. Yang ia tahu, tubuhnya sakit dan hatinya jauh lebih perih. Perlahan, ia berusaha duduk, meski rasa sakit menyengat dari punggung hingga betisnya. Naga mendekat, tubuhnya melingkar di belakang gadis itu seperti bantal hidup yang menopangnya. Ia mendesis pelan, hampir seperti suara nyanyian penenang. Gadis itu menatap makhluk itu. Lidah bercabang, sisik putih, mata tajam tapi hangat. Semua itu seharusnya membuatnya ngeri. Namun entah kenapa, air matanya justru mengalir. Dalam sorot mata naga itu, ia seperti melihat ke dalam dirinya sendiri. Penuh luka, penuh rahasia, dan penuh keinginan untuk dicintai. "Kau siapa?" tanya gadis itu. Suaranya hampir tenggelam oleh desiran air terjun. Naga hanya menatap, tidak menjawab. Ia bukan makhluk yang berbicara dengan kata-kata manusia. Tapi caranya menatap, mendekat, dan menunduk pelan, semuanya seperti sebuah jawaban. Seperti mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya yang tak ingin kau menderita lebih lama." Gadis itu tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya lebih rapuh. Dan dalam keheningan itu, perlahan ia mulai mengingat. Bayangan demi bayangan melintas di kepalanya.
Suara teriakan. Cambuk yang mengoyak udara. Jeritan dirinya sendiri. Tangan yang mendorongnya ke tanah. Darah yang menetes di pipi. Wajah ayah tiri yang selalu mabuk. Wajah ibu kandung yang hanya diam. Semuanya menyeruak seperti badai menghantam dada. Mereka, bisik gadis itu. Mereka buang aku. Ia memeluk lututnya. Tubuhnya berguncang hebat. Tangisnya pecah. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena ingatan yang kembali dan menikam lebih dalam dari luka manapun. Ia dibuang. Dikhianati. Disiksa oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Naga bergerak pelan. Ia melingkarkan tubuhnya lebih erat, memberikan kehangatan seperti pelukan. Dia tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya diam, mendengarkan, menjadi saksi atas luka yang akhirnya berani terbuka. Gadis itu menoleh. Kau menyelamatkan aku. Naga menunduk pelan. Dan gadis itu tersenyum samar meski air mata masih mengalir. Hari-hari berikutnya, gadis itu mulai pulih perlahan. Meski tubuhnya belum kuat berjalan jauh, ia belajar merangkak, berdiri, dan kadang-kadang berjalan beberapa langkah dengan bantuan batu atau akar yang menggantung di dalam gua. Setiap pagi Naga pergi mencari dedaunan, buah-buahan, dan air bersih. Ia meletakkannya dalam batok kayu dan mengaturnya dengan rapi di samping tempat tidur lumut sang gadis. Pada malam hari, Naga duduk di ujung gua, memandangi bintang, sementara gadis itu mulai bercerita tentang kenapa ia disiksa. Tentang bagaimana ibunya menikah lagi dengan pria kejam yang hanya tertarik pada warisan mendiang ayahnya. Tentang malam saat ia mencoba melarikan diri, lalu terpeleset ke sungai dan kehilangan segalanya. Aku kira aku akan mati di sana, ucapnya sambil menatap air yang menetes dari dinding batu. Naga hanya mendekat, menyentuh pundaknya dengan moncong dingin. Tapi kau datang, lanjutnya. Dan entah kenapa, aku percaya padamu. Kepercayaan itu tumbuh cepat, sangat cepat. Mungkin karena sang gadis tidak pernah merasakan kasih sayang sejak kecil. Mungkin karena naga bukan manusia yang menyakitinya. Atau mungkin karena dalam keheningan, mereka saling mengerti. Sama-sama makhluk yang tersakiti, tapi enggan menyerah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada suatu pagi yang cerah, ketika sang gadis sedang berjalan pelan di dekat mulut gua, ia mendengar suara. Suara langkah kaki. Bukan satu, lebih dari 3. Dan suara tawa kasar para pria. Ia membeku. Naga yang mendengar itu langsung melingkari tubuh gadis itu, siap melindungi. Suara itu semakin dekat. Dari celah pepohonan, tampak 3 pria membawa senapan. Wajah mereka keras. Mata mereka meneliti sekeliling dengan curiga. Ada jejak manusia di sini, bisik salah satu dari mereka. Tapi, ada jejak ular juga. Besar. Mata sang gadis melebar. Ia mengenal suara itu. Suara dari masa lalu. Suara dari orang yang pernah menyeretnya keluar rumah, hanya karena ia tidak menyiapkan makanan. Ayah tiri. Naga mendesis tajam. Ini bukan suara hutan biasa. Ini adalah ancaman. Ancaman yang datang dari masa lalu sang gadis, yang kini telah kembali menagih luka lama. Dan untuk pertama kalinya, naga menegakkan tubuhnya dengan sorot mata yang tak lagi tenang. Suara langkah kaki manusia menggetarkan permukaan tanah. Ranting-ranting kecil patah di bawah sepatu kasar mereka. 3 pria berpakaian lusuh dengan wajah terbakar matahari tampak menyusuri celah pepohonan sambil membawa senapan tua yang masih tajam ujungnya. Dari matanya, jelas mereka bukan pemburu biasa. Bukan pencari hewan buruan. Mereka punya tujuan. Mereka sedang mencari seseorang. Dan seseorang itu kini berdiri diam di balik batu besar dekat air terjun. Tubuhnya gemetar dalam pelukan ular putih raksasa. Aku kenal suara itu, bisik sang gadis dengan napas terengah. Itu suara dia, suara orang yang selama ini menyiksaku. Mata naga menyala. Bukan karena marah, tapi karena naluri melindungi yang kini memuncak.
Tubuhnya menegang, sisiknya bergesekan menimbulkan suara lirih seperti amarah alam itu sendiri. Ia tahu suara manusia. Tapi suara yang satu ini berbeda. Beracun. Gelap. 3 pria itu semakin mendekat. Satu di antaranya berjalan lebih cepat, memeriksa bekas kaki kecil yang tertinggal di tanah lembab. Yang lain bersiul sambil memutar senapannya di bahu. "Kau yakin anak itu masih hidup?" tanya salah satunya. "Aku tahu dia belum mati. Tidak ada mayat ditemukan. Dan kalau dia selamat, dia pasti masih berkeliaran di hutan ini." Kalimat itu diucapkan dengan nada penuh kebencian. Benci karena anak itu menjadi saksi. Saksi atas semua kekejaman yang seharusnya tak boleh diceritakan ke siapapun. Gadis itu berusaha menahan napas. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Seluruh tubuhnya ingin berlari, ingin menjerit, tapi kaki dan lidahnya membeku. Yang bisa ia lakukan hanya bersandar pada tubuh naga yang hangat dan kokoh. Naga menurunkan kepalanya, menyentuh dahi gadis itu dengan ujung moncongnya. Seperti berkata, "Aku akan menjagamu." Dia melilitkan tubuhnya di depan sang gadis, menyamarkan wujudnya dari pandangan luar. Namun salah satu pemburu mulai curiga. Ia mengangkat tangan dan memberi kode berhenti. Matanya menatap lurus ke arah semak yang mengarah ke gua. "Kalian cium itu?" katanya pelan. "Bau apa?" "Bukan manusia, tapi ada sesuatu yang besar." "Ular?" tebak yang lain. Yang pertama hanya mengangguk. Dan bukan ular biasa. Mereka menuruni lereng pelan-pelan, mendekati arah gua. Naga sudah tidak bisa menahan diri. Tubuhnya mulai mengembang, suara desisannya berubah menjadi geraman rendah seperti suara guntur dari perut bumi. Sang gadis menatap naga dengan penuh kekhawatiran. Jangan hadapi mereka. Aku tidak ingin kau terluka." Naga menoleh, tak berkata. Tapi dari sorot matanya, ia tidak akan membiarkan satupun dari pria itu mendekat pada gadis yang telah ia selamatkan. Bagi naga, ini bukan soal dendam. Ini soal perlindungan. Dan cinta. Salah satu pria sudah sangat dekat. Begitu melangkah ke dekat pintu gua, ia mendongak dan membeku. "Awas!" teriaknya. Itu, ular raksasa." Belum sempat menarik pelatuk, ekor naga menyambar. Suara keras terdengar saat tubuh pria itu terpental menabrak batang pohon. 2 lainnya terkejut, tapi dengan refleks cepat mengangkat senapan dan menembakkan peluru ke arah gua. Dentuman menggema. Peluru menghantam batu dan beberapa sisik naga. Gadis itu menjerit. Namun naga tidak bergerak dari tempatnya. Ia berdiri tegak, membentengi tubuh sang gadis dengan seluruh badannya. Peluru berikutnya meluncur, mengenai bagian ekor naga. Darah menetes. Merah pekat. Namun naga tidak menjerit. Dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, para pemburu itu melihat sesuatu yang bukan hanya ular, tapi makhluk yang memiliki jiwa dan marah. Naga mengangkat tubuh bagian atasnya. Berdiri setengah menjulang. Matanya menyala. Lidahnya menjulur cepat. Ia tidak menyerang membabi buta. Tapi dengan satu gerakan, ia menyambar senapan dari tangan pria kedua dan membantingnya ke tanah. Kekacauan terjadi. Salah satu pemburu melarikan diri. Yang lain mencoba kabur namun terpeleset dan jatuh ke semak. Yang tersisa hanya satu, ayah tiri. Naga tidak membunuh. Tidak seperti yang mereka kira. Dia hanya mendekat, mendesis. Dan dari gerakan tubuhnya, jelas ia berkata, "Jika kau menyentuhnya lagi, dunia ini tidak akan cukup luas untuk kau bersembunyi." Sang gadis berjalan tertatih keluar gua, berdiri di belakang naga. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. "Jangan datang lagi," ucapnya kepada pria itu. "Aku bukan gadis yang dulu bisa kau sakiti kapanpun kau mau." Pria itu terdiam. Bibirnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya dia merasa takut. Bukan pada naga,
Tapi pada keberanian gadis yang dulu tak pernah berani menatap matanya. Hari itu, mereka pergi, meninggalkan jejak ketakutan di antara pepohonan. Dan gadis itu, untuk pertama kalinya merasa kuat. Namun bukan berarti semua selesai. Malam itu, gadis itu menangis dalam diam. Meski bahaya sudah pergi, luka di dalam hati belum benar-benar sembuh. Ia memandangi naga yang berbaring tenang di dekat api kecil. Darah masih menetes dari luka di ekornya. Ia berjalan pelan, mengambil air dari batok kelapa, dan membersihkan luka itu dengan hati-hati. "Kau terluka karena aku," katanya dengan suara pelan. Naga hanya menatap, lalu menjilat tangannya. Lembut, seperti ucapan "aku tidak menyesal." Gadis itu tersenyum, lalu bersandar pada tubuh naga yang hangat, dan malam pun memeluk mereka dengan tenang. Hutan kembali bisu. Hanya suara jangkrik dan air terjun yang menemani malam panjang penuh rahasia. Tapi jauh di luar sana, ada yang mengamati dari balik pohon. Sepasang mata merah, menatap dengan diam. Dan kisah belum berakhir. Malam telah larut. Udara di dalam gua mulai mendingin. Namun kehangatan tubuh naga membuat suasana tetap nyaman bagi sang gadis. Ia tertidur di sisi tubuh besar itu, dengan kepala bersandar di atas sisik putih yang lembut dan berkilau. Di wajahnya masih ada bekas luka, tapi sorot matanya tak lagi takut seperti sebelumnya. Ia merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada tempat di dunia ini yang tak ingin menyakitinya. Namun malam tak selalu memberikan ketenangan. Di luar gua, di balik semak-semak yang tumbuh rapat dan lembab, sepasang mata merah menyala. Mata itu milik makhluk yang lebih tua dari waktu, lebih gelap dari kegelapan hutan malam. Dia bukan manusia, bukan pula hewan. Dia adalah bagian dari hutan, namun bukan penjaga seperti naga. Dia pengamat, pemangsa, dan penunggu. Makhluk itu melatap pelan, tidak bersuara, mengawasi dari jauh. Sejak pertemuan sang gadis dan naga, dia telah memperhatikan. Bukan karena ingin menolong, tapi karena ia merasa terusik. Karena kehadiran manusia di wilayah ini adalah sesuatu yang dulu telah disumpah untuk dijaga tetap kosong. Ia bukan iri, bukan marah, tapi gelisah. Sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang besar. Di dalam gua, sang gadis terbangun oleh mimpi buruk. Tubuhnya berkeringat. Napasnya cepat. Ia menoleh ke kanan. Naga masih di sana. Tidur dengan mata setengah terbuka. Tetap waspada meski terlihat tenang. Ia berdiri pelan. Rasa lapar mengusik perutnya. Meski telah makan siang, tubuhnya masih dalam masa pemulihan. Ia berjalan pelan ke sudut gua tempat naga biasa meletakkan buah-buahan dan akar-akar liar. Namun tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari luar gua. Pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Ia membeku. Matanya menatap keluar, ke arah semak gelap yang bergoyang pelan meski tidak ada angin. "Naga?" bisiknya, mencoba membangunkan sang penjaga. Naga membuka matanya. Seketika tubuhnya menegang. Dia mendesis pelan, lalu berdiri, tubuhnya melengkung melindungi sang gadis. Dia tahu ini bukan binatang biasa. Ini bukan pemburu. Ini sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya. Dari balik kabut dan kegelapan, muncul sesosok bayangan. Tinggi, kurus, berbalut kabut hitam yang melayang-layang di sekitarnya. Matanya merah menyala. Dan ketika ia melangkah, tanah seperti mengerut. Dia tidak berbicara, namun suara muncul langsung di kepala sang gadis. "Anak manusia, kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Gadis itu memejamkan mata, mencoba melindungi dirinya dari suara itu. Tapi suara itu bukan suara biasa. Ia seperti racun yang merambat ke dalam pikiran, menggali luka lama dan ketakutan yang dikubur dalam-dalam. Naga maju, berdiri di depan gadis itu. Ia mendesis keras, memantulkan cahaya dari sisiknya. Sorot matanya menantang. Tubuhnya bergetar, siap menyerang.
Namun makhluk itu tidak gentar. Dia hanya menoleh, seolah menilai naga seperti menilai seekor semut yang mencoba melindungi bunga. Kau telah melanggar batas, naga putih, katanya lagi. Kini suaranya juga terdengar di udara. Membiarkan manusia hidup di sini, menciptakan ikatan, membawa cinta ke tempat yang seharusnya penuh sunyi. Gadis itu mencengkeram ekor naga. Siapa dia? Naga tidak menjawab, tapi dari sikap tubuhnya, dari cara sisiknya mengeras, jelas bahwa makhluk ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Makhluk itu melangkah maju. Sekali, dua kali, hingga jaraknya tinggal beberapa meter dari mulut gua. Namun sebelum dia masuk, naga mengeluarkan suara panjang, seperti dengungan dari dalam perut bumi. Suara itu menggetarkan gua, mengguncang bebatuan, dan mengusir kabut tipis yang menggantung. Makhluk itu berhenti. Matanya menyipit. Kau berani menghalangi, katanya. Naga tidak mundur. Sebaliknya, ia menjulurkan lidahnya, menandai wilayahnya. Sebuah sinyal kuno antara makhluk hutan. Batas telah ditetapkan. Peringatan telah diberikan. Makhluk itu menoleh ke sang gadis, dan untuk pertama kalinya, suaranya melembut. Kau tidak tahu siapa yang menjagamu. Kau hanya tahu separuh cerita. Dan setiap cerita yang tidak lengkap akan berakhir dengan luka. Dengan itu, bayangan itu memudar, menghilang dalam kabut. Suara langkahnya tak lagi terdengar. Tapi hawa dingin yang ia bawa masih tertinggal, menyelimuti gua dengan keheningan yang asing. Gadis itu jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kata-kata makhluk itu. Tentang cerita yang belum lengkap. Tentang rahasia yang belum terungkap. Ia menoleh ke naga. Apa maksudnya? Siapa dia? Kenapa dia tahu tentangku? Naga hanya menunduk. Matanya gelap. Dan di dalamnya ada kesedihan. Ada ketakutan. Dan ada sesuatu yang belum dikatakan. Malam itu, mereka tidak tidur. Naga berjaga sepanjang malam. Gadis itu meringkuk, mencoba memaknai segala yang baru saja terjadi. Ia berpikir tentang luka lamanya, tentang orang-orang yang menyakitinya, dan tentang pertemuan aneh dengan makhluk dari bayangan. Dan saat fajar menyingsing, ia sadar ini bukan sekadar tempat pelarian, bukan sekadar penyembuhan. Ia telah masuk ke dalam kisah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Mentari pagi menembus celah gua, menyinari debu-debu halus yang menari di udara. Sinar keemasan itu menyentuh wajah gadis itu yang masih duduk di sudut gua. Matanya sembab dan tubuhnya masih tegang. Sejak makhluk bayangan itu muncul semalam, pikirannya tak bisa tenang. Tubuhnya sembuh perlahan, tapi luka di dalam dadanya kembali terbuka. Luka karena pertanyaan. Luka karena kebenaran yang terasa begitu dekat, namun disembunyikan oleh mereka yang melindunginya. Naga duduk tak jauh dari pintu gua. Matanya tak pernah lepas dari pepohonan di luar. Meski tidak ada suara langkah atau gerakan aneh pagi ini, dia tahu, ancaman itu belum pergi. Dan yang lebih menyakitkan, dia juga tahu, sebentar lagi, ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran yang telah lama ia kubur. Gadis itu mendekat. Ia membawa seikat daun dan bunga kecil yang dipetik dari sekitar gua. Untuk luka Mu, katanya pelan. Naga menoleh, mengangguk, membiarkan gadis itu membalut bekas luka di ekornya. Mereka tidak berbicara lama, hanya duduk berdampingan dalam keheningan yang berat. Beberapa saat kemudian, sang gadis akhirnya membuka suara. Apa maksudnya ceritaku belum lengkap? Naga menoleh, menatap wajahnya lekat-lekat. Ia tidak langsung menjawab, tapi dari dalam dadanya terdengar dengusan lembut. Ia bergerak ke dalam gua, lalu dengan lidahnya membuka sebuah celah sempit di dinding batu. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah benda, sebuah liontin kecil yang terbuat dari batu giok. Bentuknya bulat, tapi di tengahnya ada ukiran ular yang melingkar. Gadis itu menatap liontin itu dalam diam. Aku pernah melihat ini.
Naga mendorong liontin itu ke arah gadis itu dengan moncongnya. Ia kemudian mengelilingi gadis itu, duduk menghadapnya, lalu menunduk dalam posisi seperti bersujud. Seolah ia siap untuk menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dengan gerakan lembut, naga mengangkat kepalanya dan mendekatkan dahi ke kening gadis itu. Saat sisik naga menyentuh kulit gadis itu, tiba-tiba semuanya berubah. Dalam sekejap, gadis itu merasa seperti melayang. Dunia di sekitarnya memudar. Suara air terjun dan burung-burung lenyap digantikan oleh suara nyanyian lembut dan angin yang membawa aroma bunga liar. Dan di hadapannya, terlihat sebuah desa. Bukan desa yang ia kenal. Desa ini tersembunyi di dalam hutan, di tepi danau besar yang airnya jernih bagai kaca. Penduduk desa itu berpakaian aneh. Mereka memakai baju dari serat pohon, dan di dahi mereka terukir simbol yang sama seperti liontin itu. Mereka menyembah sesuatu. Bukan patung, bukan berhala, tapi cahaya besar berbentuk ular putih yang melayang di tengah danau. Seorang perempuan muda berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya mirip, terlalu mirip. Seperti cermin dari dirinya sendiri, hanya lebih dewasa dan berwibawa. Di lengannya, ada bayi kecil yang sedang tertidur pulas. Itu, bisik gadis itu aku. Naga mengangguk perlahan di dunia nyata, sementara penglihatan itu terus berlangsung. Perempuan itu menyanyikan lagu lembut, menidurkan bayi itu di dalam keranjang dari daun. Lalu, bersama dengan seluruh penduduk desa, mereka mengantar keranjang itu ke sungai. Bukan untuk membuangnya, tapi sebagai tradisi. Bayi itu, gadis itu, adalah titisan, warisan dari darah penjaga hutan. Darah dari manusia dan makhluk hutan yang pernah bersatu. Ritual itu adalah bentuk perlindungan. Bayi itu akan mengalir bersama sungai hingga tiba di tempat yang telah ditentukan. Dan naga adalah makhluk yang dititahkan untuk menjaga bayi itu selama masa transisinya. Penglihatan itu terputus. Gadis itu tersentak kembali ke dunia nyata. Terengah. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Liontin di tangannya bergetar pelan. Aku, bukan anak manusia biasa, katanya pelan. Naga menatapnya, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, rahasia besar itu terungkap. Gadis itu bukan hanya korban, bukan hanya yatim piatu. Dia adalah bagian dari warisan tua, warisan penjaga hutan. Darahnya mengalirkan kekuatan yang belum sepenuhnya terbangun. Tapi kenapa aku disiksa? Kenapa aku dibuang ke kota? Kenapa? Aku tak tahu apa-apa. Naga menunduk. Dari ekspresinya, jelas dia merasa bersalah. Dia tahu, bukan hanya manusia yang berdosa pada gadis itu. Bahkan ia sendiri pernah gagal menjaga. Dulu, ketika bayi itu ditemukan manusia dari luar hutan, naga terlambat datang. Ia kehilangan jejaknya. Dan ketika gadis itu kembali ke dunia manusia, ia hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Hingga akhirnya, nasib membawanya kembali ke hutan. Aku harus tahu semuanya, ucap sang gadis. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Siapa ibuku? Kenapa aku dititipkan padamu? Dan siapa makhluk bayangan yang datang semalam? Naga menatap dalam-dalam, lalu berbalik, bergerak ke arah belakang gua. Ia membuka dinding batu dengan ekornya. Di baliknya, terdapat terowongan kecil yang mengarah ke bawah tanah. Apa ini? Tanya sang gadis. Naga menoleh. Matanya tajam. Seolah berkata, jika kau ingin tahu, maka inilah jalannya. Tanpa ragu, gadis itu mengikuti naga. Langkahnya pelan, namun mantap. Terowongan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari batu-batu yang berpendar sendiri. Udara di dalamnya lembab, sunyi, dan penuh kenangan yang belum diceritakan. Dan saat mereka tiba di ujung lorong itu, sebuah ruangan terbuka menyambut. Di sana, terdapat dinding batu besar, penuh dengan ukiran ular, perempuan,
air terjun, dan sebuah simbol di tengah. Liontin yang kini ia genggam erat. Gadis itu berdiri terpaku. Mulutnya terbuka. Matanya berkaca. Ia tahu, jawabannya ada di sini. Tapi juga bahaya besar yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Di dalam ruangan bawah tanah yang terbuka lebar itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Meski tidak ada angin, bulu kuduk sang gadis meremang. Dari setiap dinding batu yang mengelilinginya, terpahat simbol-simbol kuno yang tampaknya telah ada jauh sebelum zaman dikenal oleh manusia luar. Langkah kaki sang gadis bergema perlahan ketika ia menyusuri permukaan batu yang lembab. Suaranya seperti diterima dan dipantulkan kembali oleh masa lalu. Matanya tak berkedip menatap ukiran yang kini terlihat begitu jelas. Di antaranya, ada satu gambar yang membuat tubuhnya gemetar. Seorang wanita berdiri di bawah air terjun, mengenakan gaun dari daun yang ditenun rapat. Rambutnya panjang menjuntai, dan di tangannya, ia menggendong seorang bayi yang diselimuti cahaya putih. Di belakangnya, seekor ular raksasa melingkar dengan tenang, matanya tertuju pada sang bayi. "Ini ibuku," bisiknya pelan. Naga mengangguk, lalu berjalan ke tengah ruangan, tepat di depan batu besar yang berbentuk seperti altar. Naga menundukkan kepala di sana. Dengan lembut, ia meletakkan liontin giok yang sejak tadi digenggam sang gadis ke atas permukaan batu itu. Tiba-tiba, batu itu bergetar pelan. Sinar putih muncul dari celah ukiran dan menyebar ke seluruh dinding. Ruangan itu kini bersinar seperti langit malam yang penuh bintang. Lambang-lambang kuno bergerak, menyusun diri menjadi lingkaran yang mengelilingi altar. Di dalam lingkaran itu, muncul sosok cahaya. Siluet seorang perempuan. Wajahnya samar, namun penuh kelembutan. Dan saat ia berbicara, suaranya terdengar langsung di dalam hati gadis itu. "Anakku, jika kau mendengar ini, maka takdir telah membawamu kembali ke tempat asalmu. Darahmu adalah darah penjaga. Engkau bukan manusia biasa. Engkau lahir dari kasih antara dua dunia." Gadis itu terpaku. Jantungnya berdebar begitu cepat. Ia tak tahu apakah harus percaya atau menangis. Tapi air matanya mengalir begitu saja. Sosok cahaya itu melanjutkan, "Ketika aku tahu bahwa dunia luar takkan menerima keberadaanmu, aku harus membuat pilihan. Aku mengirimmu bersama arus sungai, agar kau dijaga oleh naga. Agar saat waktunya tiba, kekuatan dalam dirimu bangkit, dan kau kembali menjadi cahaya bagi hutan ini." Cahaya itu perlahan memudar. Sebelum hilang, ia berbisik, "Maafkan aku, sayang. Aku mencintaimu. Selalu." Seketika, cahaya itu menghilang. Sinar dari batu perlahan padam, menyisakan ruangan yang gelap kembali. Gadis itu jatuh berlutut. Hatinya seperti dihantam ribuan batu sekaligus. Ia telah mencari sosok ibunya sepanjang hidup. Tak pernah mendapat jawaban. Tak pernah merasakan pelukan. Dan kini, saat jawaban datang, bentuknya hanya kenangan. Hanya pesan yang tertinggal. Naga mendekat, menjulurkan lehernya, lalu menyentuhkan moncongnya ke punggung gadis itu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam, menjadi satu-satunya saksi atas duka yang membara di dalam dada anak asuhnya. "Aku bukan siapa-siapa," ucap sang gadis dengan suara gemetar. "Aku bukan milik dunia manusia. Dan aku juga bukan hewan hutan. Lalu, aku ini siapa?" Naga mengangkat kepalanya perlahan, lalu berputar menuju dinding lain di dalam gua. Di sana terpahat gambar lain. Gambar yang membuat dada sang gadis terasa sesak saat menatapnya. Dalam gambar itu, tampak seekor makhluk bertubuh ular, bermata merah, dengan aura hitam pekat mengelilinginya. Ia berdiri di tengah api dan kabut. Di belakangnya, ada bayangan pohon-pohon tumbang dan hewan-hewan mati. Dan di depannya, berdiri seorang gadis. Gadis yang mengenakan liontin giok. Gadis yang sama persis dengan dirinya. "Itu dia," gumam gadis itu. "Makhluk yang muncul malam itu." Naga bergetar. Dari getar tubuhnya,
Sang gadis tahu, makhluk itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua dari naga sendiri. Sesuatu yang dulu pernah diusir dari hutan. Namun kini, perlahan kembali karena ia merasakan adanya darah penjaga yang telah bangkit kembali. Dia ingin aku? Tanya gadis itu. Naga menoleh. Matanya sedih. Lalu ia berdesis pelan, seolah berkata, tidak. Dia tidak hanya menginginkanmu. Dia ingin menggunakanmu. Gadis itu berdiri. Pelan tapi mantap. Wajahnya masih dipenuhi kesedihan. Tapi ada cahaya baru di matanya. Cahaya tekad. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai korban. Ia merasa sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku ingin belajar, ucapnya. Ajari aku. Ajari aku tentang kekuatanku. Tentang dunia ini. Tentang bagaimana caranya melindungi hutan ini. Dan melindungi diriku sendiri. Naga tak langsung menjawab. Tapi tubuhnya memutar. Lalu melingkar seperti spiral. Dari tengah pusaran tubuh itu, muncullah cahaya kecil, berbentuk biji. Sang gadis mengambil biji itu. Dan seketika, ia melihat kilatan-kilatan masa depan. Hutan terbakar. Air sungai menjadi hitam. Makhluk-makhluk bayangan berjalan bebas. Dan dirinya, berdiri di tengah semua itu, sendirian. Namun kemudian, kilatan itu berganti. Hutan hidup kembali. Cahaya menyebar. Makhluk bayangan lenyap. Dan di ujung semua itu, ia melihat dirinya berdiri di samping naga, bersama makhluk-makhluk hutan lainnya, menjaga keharmonisan alam. Ia menggenggam biji itu erat. Aku akan melindungi tempat ini. Tidak peduli siapa yang datang. Aku bukan anak kecil yang dibuang lagi. Aku adalah penjaga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Masa depan yang masih penuh kegelapan. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Fajar menyingsing perlahan, menyapu kabut yang bergelantungan di antara pucuk-pucuk pohon. Di atas tanah yang masih basah oleh embun malam, sang gadis berdiri tegak. Rambutnya terurai, dan di tangannya tergenggam erat liontin giok yang kini bersinar redup. Dari tatapan matanya, tampak ketegasan baru, seperti api kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Sejak malam saat ia menyatakan tekad untuk menjadi penjaga hutan, naga tidak lagi memeluknya dalam keheningan. Kini, ia mulai mengajarinya. Bukan dengan kata-kata, karena naga tidak berbicara, tapi dengan gerakan, dengan getaran alam, dan dengan kebijaksanaan yang diturunkan melalui pengalaman. Pagi itu, mereka mulai dari dasar. Naga membawa gadis itu ke tengah padang rumput kecil yang dikelilingi pohon berusia ratusan tahun. Di sana, angin berhembus lembut dan suara alam mengalun seperti nyanyian. Naga menggulung sebagian tubuhnya membentuk lingkaran besar, lalu menatap sang gadis. Dari matanya, terpancar isyarat untuk memusatkan diri. Rasakan tanah di bawah kaki Mu, bisik sang gadis pada dirinya sendiri. Dengarkan nafas pohon. Pahami detak hutan. Ia menutup mata, membiarkan tubuhnya berdiri diam. Untuk sesaat, ia merasa seperti kembali menjadi anak kecil. Namun suara hati kecilnya kini tidak memohon perlindungan, tapi mencoba mendengarkan. Dan ketika angin menyentuh kulit wajahnya, ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang hidup. Naga bergerak perlahan di hadapannya, mengelilinginya dengan gerakan berirama. Saat tubuh besar itu berputar, dedaunan di sekitar mereka ikut bergoyang dalam pola yang aneh. Dan tanpa menyadari, gadis itu mulai mengikuti ritme itu. Langkah kakinya mengikuti pola tanah. Tangannya merentang mengikuti arah angin. Hari demi hari, latihan mereka berlanjut. Naga mengajarinya membaca arah angin hanya dari gerakan rumput. Ia belajar mengenali suara yang dibuat oleh semut, oleh burung, oleh air yang menetes dari daun. Dan yang paling penting, ia belajar mengenali kehadiran kegelapan dari perubahan nada alam. Ketika hutan terdiam, ucapnya pada suatu malam kepada dirinya sendiri,
itulah saat sesuatu yang jahat tengah mendekat. Di malam lain, naga menunjukkan tempat-tempat rahasia di dalam hutan. Gua tersembunyi yang menjadi tempat lahir burung-burung malam, pohon tua yang menyimpan kenangan para leluhur, hingga batu datar di atas bukit yang dipercaya menjadi tempat para roh penjaga berkumpul saat bulan purnama. Dalam proses itu, sang gadis juga mulai merasakan sesuatu berubah dalam tubuhnya. Tangannya kini bisa menyentuh tumbuhan dan mempercepat penyembuhannya. Air yang ia letakkan di telapak tangan terasa lebih murni dan bisa menyegarkan hewan yang kelelahan. Namun kemampuan itu tidak datang tiba-tiba. Ia harus berkonsentrasi. Tubuhnya harus selaras dengan irama hutan. Suatu malam, naga membawanya ke danau tua yang selama ini tersembunyi dalam kabut. Danau itu begitu jernih, namun airnya tidak memantulkan wajah, melainkan kenangan. Ketika sang gadis berdiri di tepinya dan menatap ke dalam air, ia melihat kembali malam-malam saat dirinya disiksa, saat dirinya menangis di bawah ranjang tua, saat ia ingin mati tapi tak bisa. Tapi anehnya, kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menatap, menerima. Dan perlahan, kenangan itu berubah menjadi bayangan dirinya kini, berdiri tegak di sisi naga, tak lagi takut. Di tengah latihan yang semakin berat, bayangan makhluk bermata merah tetap menghantui. Sesekali, suara gemerisik aneh terdengar dari kejauhan. Pepohonan yang tadinya hidup, mulai meranggas di sisi timur hutan. Hewan-hewan malam berjalan gelisah, dan angin pagi kini membawa bau yang asing, bau kematian. Dia akan datang lagi, bisik sang gadis di suatu pagi. Naga menoleh, dan dari sorot matanya, ia tahu, waktu mereka hampir habis. Dan hari itu pun tiba. Saat bulan purnama naik tinggi dan kabut turun lebih awal dari biasanya, langit di atas hutan menjadi gelap pekat. Tidak ada bintang. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang menggantung seperti ancaman. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Bukan gempa. Bukan petir. Tapi sesuatu yang menyeret dirinya keluar dari perut bumi. Dan dari arah utara, tempat hutan paling tua berada, kabut hitam menyembur. Dari dalamnya, muncullah makhluk itu, tinggi, kurus, bermata merah yang menyala lebih terang dari api. Kau telah memilih. Suara itu terdengar menembus udara, meluncur langsung ke dalam kepala sang gadis. Ia berdiri tegak di sisi naga. Kini ia tidak gemetar. Tidak bersembunyi. Ia menatap makhluk itu langsung di matanya. Aku tidak milik Emu, jawabnya dalam hati. Aku bukan anak dari kegelapan. Makhluk itu tertawa pelan. Kau adalah jembatan. Darahmu berasal dari dua dunia. Dan dunia gelap masih memiliki bagian dari dirimu. Naga mengangkat tubuhnya, bersiap bertarung. Tapi sang gadis menahan dengan tangannya. Tidak, katanya. Kali ini aku yang akan berdiri di depan. Ia melangkah maju. Langkahnya ringan, namun bumi bergema setiap kali kakinya menapak. Liontin di lehernya mulai bersinar lebih terang. Dan saat ia mengangkat tangannya, seluruh hutan tampak ikut menegang. Dari balik semak, muncul seekor rusa dengan tanduk bercahaya. Dari atas pohon, burung hantu putih terbang dan melingkari langit. Dari tanah, akar-akar mulai bergerak pelan, seolah bersiap membantu. Dan saat makhluk kegelapan itu membuka mulutnya lebar, mengeluarkan kabut hitam yang hendak menelan mereka, sang gadis hanya menutup mata dan berbisik, "Aku adalah cahaya dari luka yang telah sembuh." Cahaya dari liontin meledak, menyapu kabut, memaksa bayangan itu mundur. Namun pertempuran belum selesai. Dan disinilah permulaan yang sesungguhnya dimulai. Ledakan cahaya dari liontin yang tergantung di leher sang gadis merambat seperti kilat ke seluruh penjuru hutan. Sinarnya menghantam gelombang kabut hitam yang dikeluarkan makhluk bermata merah. Suara gemuruh bergema hingga ke akar-akar pohon tua. Dedaunan berjatuhan. Burung-burung terbang ketakutan. Dan di tengah pusaran antara terang dan gelap itu, gadis itu berdiri tegak, menjadi pusat dari kekuatan yang belum pernah terbangun sebelumnya. Makhluk itu terdorong ke belakang,
Tubuhnya tersentak oleh kekuatan cahaya yang menyilaukan. Ia mengerang, suara parau yang mengguncang tanah. Namun ia tidak hancur. Kabut di sekitarnya berputar, lalu memadat menjadi perisai. Dan dengan kemarahan yang memuncak, makhluk itu melesat ke depan, menerjang seperti badai. Naga bergerak cepat. Tubuhnya yang besar dan kuat membentuk dinding hidup, menahan serangan makhluk itu tepat sebelum mencapai sang gadis. Dentuman keras terdengar saat tubuh mereka bertabrakan. Tanah retak, bebatuan terpental, dan udara menjadi panas seperti dipanggang. Sang gadis terdorong beberapa langkah ke belakang. Matanya tetap menatap ke depan. Liontin di dadanya berdenyut cepat, seolah menyerap kekuatan dari tanah, dari udara, dan dari dirinya sendiri. Aku harus melakukannya, bisiknya pelan. Aku harus mengakhiri ini. Naga menoleh, menggeleng pelan seolah meminta agar ia tidak mengambil risiko terlalu cepat. Tapi sang gadis menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Kita tidak punya waktu. Dia akan menghancurkan semuanya." Makhluk itu tertawa. Suaranya menyatu dengan angin. "Kau pikir cahaya kecil itu bisa mengusirku? Kau pikir warisan lemah itu bisa mengalahkan kekuatan gelap yang telah hidup sebelum waktu dimulai?" Sang gadis tidak menjawab. Ia melangkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri di antara naga dan makhluk bayangan itu. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menyala. Ia memejamkan mata, lalu merentangkan tangan. Dari telapak tangannya, muncul pola cahaya berbentuk lingkaran yang berputar pelan. Simbol-simbol kuno bermunculan, seolah menyatu dengan udara. Makhluk itu mengerutkan wajahnya. "Dari mana kau pelajari itu?" "Dari luka," jawab sang gadis. "Dari duka. Dari setiap malam yang membuatku ingin mati. Tapi aku tidak mati. Aku tumbuh. Dan kini, aku tahu siapa aku." Pada saat itulah, kekuatan di sekelilingnya meledak. Lingkaran cahaya mengembang, membentuk semacam medan pelindung yang melingkupi dirinya dan naga. Tanah bergetar. Pohon-pohon bersinar samar. Dan binatang-binatang hutan bermunculan, membentuk lingkaran perlindungan yang tak kasat mata. Makhluk kegelapan itu meraung, menyerang dengan semburan asap hitam. Asap itu menabrak medan cahaya dan memantul ke arah langit, membentuk pusaran hitam pekat. Namun sang gadis tetap berdiri. Kini tangannya terangkat ke udara. Liontin di dadanya memancarkan cahaya putih murni. Perlahan, dari cahaya itu, muncul bayangan ibunya. Samar, namun hangat. Ibunya menatapnya dengan mata penuh cinta. "Aku di sini, anakku," suaranya lembut. "Aku bersamamu." Air mata sang gadis mengalir. Tapi bukan karena lemah. Karena keberanian. Ia menggenggam liontin itu erat, lalu mengarahkan tangannya ke makhluk bayangan yang kini tampak mulai melemah. "Kau bukan lagi bagian dari hutan ini," ucapnya lantang. "Aku, sebagai penjaga yang sah, memerintahkan MU untuk kembali ke kegelapan tempat asal MU." Makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai retak oleh sinar putih yang menusuk dari segala arah. Naga mengangkat tubuhnya, berputar cepat lalu menghempaskan ekornya ke tanah. Dari hentakan itu, muncul gelombang energi yang menghantam makhluk itu dari bawah. Makhluk itu terdorong ke atas. Tubuhnya pecah menjadi kabut, lalu menjerit panjang sebelum menghilang, lenyap dalam pusaran udara yang kini menjadi tenang. Semua hening. Sang gadis jatuh terduduk. Napasnya terengah. Peluh membasahi wajahnya. Namun tatapannya damai. Naga mendekat, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai pelindung, tapi sebagai penghormatan. Karena kini, sang gadis telah menjadi penjaga hutan sejati. Binatang-binatang perlahan kembali ke sarang. Udara malam mulai menyejuk. Bulan purnama bersinar terang di langit. Dan di tengah hening itu, liontin di dada sang gadis berpendar lembut. Bukan karena kekuatan yang dipinjam, tapi karena kekuatan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya.
Namun sebelum malam benar-benar berakhir, dari kejauhan terdengar suara. Suara langkah. Bukan langkah musuh, tapi suara manusia. Banyi. Berderap. Dan sang gadis tahu, masalah baru akan datang dari tempat yang tak pernah ia kira sebelumnya. Suara langkah kaki manusia menggetarkan hutan. Ranting-ranting patah, dedaunan terinjak, dan suara logam saling beradu dalam gerakan yang tidak lagi tersembunyi. Dari celah-celah pohon besar, muncul barisan manusia. Mereka bukan pemburu biasa, bukan pencari kayu atau pelintas hutan. Mereka berpakaian seragam kasar, membawa obor, senapan, dan alat berat. Wajah mereka keras, mata mereka penuh kecurigaan. Di sini, seru salah satu dari mereka. Tempat itu di sini. Sumber cahaya malam tadi berasal dari sini. Seorang pria berdada lebar, kemungkinan pemimpin dari kelompok itu, melangkah maju. Ia memegang selembar peta tua dan liontin kecil yang tergantung di lehernya. Mirip dengan milik sang gadis tapi retak di tengah. Dari raut wajahnya, ia tahu lebih dari yang terlihat. Bukan hanya tentang hutan, tapi tentang warisan yang dijaga di dalamnya. Sang gadis berdiri di sisi naga, mengamati dari balik semak. Matanya menajam, napasnya tertahan. Meski tubuhnya masih lelah pasca pertempuran, jiwanya menolak untuk bersembunyi. Ia tahu, orang-orang ini tidak datang untuk belajar. Mereka datang untuk mengklaim. Apa yang mereka cari? Bisiknya pelan. Naga tidak menjawab. Tapi dari sikapnya yang mulai menegang dan matanya yang menyipit, gadis itu tahu, ini bukan pertama kalinya manusia mencoba memasuki wilayah suci. Sekelompok pria mulai membuka jalan ke tengah padang tempat sang gadis dulu berlatih bersama naga. Mereka menginjak akar-akar pohon tua, menebang ranting tanpa ampun, dan menggali tanah dengan alat berat. Satu di antara mereka membakar semak yang dianggap menghalangi jalur. Asap mengepul, dan di tengah kabut tipis itu, keseimbangan mulai retak lagi. Sang gadis tidak bisa diam. Ia keluar dari persembunyiannya, berjalan tegap menuju mereka. Debu dan tanah mengotori kakinya. Rambutnya tertiup angin, dan liontin di lehernya bersinar samar. Berhenti, ucapnya tegas. Para pria itu terkejut. Salah satu mengangkat senapan, namun ditahan oleh sang pemimpin. Pria itu melangkah maju, menatap gadis itu dari kepala hingga kaki. Siapa kau? Aku penjaga hutan ini, jawabnya. Pria itu menyeringai. Kau? Seorang gadis? Di tengah tempat terkutuk ini? Tempat ini tidak terkutuk. Tempat ini disucikan oleh ikatan ribuan tahun antara makhluk dan alam. Dan kau, kalian, adalah ancaman nyata bagi keseimbangan itu. Naga menyusul, muncul dari balik pohon besar. Tubuhnya melata dengan tenang namun penuh wibawa. Begitu para pria melihatnya, mereka panik. Senapan terangkat, obor diarahkan ke depan. Jeritan kecil terdengar. Bukan hanya gadis, bisik salah satu. Dia bersama makhluk itu. Pemimpin kelompok itu melangkah lebih maju. Kita hanya mengambil kembali yang seharusnya milik manusia. Tanah ini milik negara. Dan makhluk-makhluk seperti itu tidak boleh menentang kita. Sang gadis mencengkeram liontinnya. Napasnya semakin berat. Tanah ini bukan milik siapapun. Bukan milik Emu. Bukan milik mereka. Tanah ini hidup, dan kami adalah bagian dari nafasnya. Aku tahu siapa kau, ujar pria itu tiba-tiba. Matanya menatap liontin di dada gadis itu. Anak dari darah campuran. Anak yang seharusnya diburu sejak lahir. Dan kini kau berdiri di sini, menghalangi jalanku. Dari balik seragamnya, ia menarik liontin retak yang serupa. Aku pernah menjadi bagian dari lingkaran penjaga. Tapi aku memilih keluar. Karena aku tahu kekuatan itu tidak seharusnya disembunyikan. Tapi dikendalikan. Dimanfaatkan. Kata-katanya seperti racun. Tapi juga membuka tabir. Sang gadis menatapnya dalam.
Kau salah satu dari mereka. Pria itu mengangguk. Aku dulunya murid ibumu. Tapi dia lemah. Terlalu banyak belas kasih. Aku yang seharusnya mewarisi kekuatan itu. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan, memberi isyarat. Pasukan di belakangnya menyalakan lebih banyak obor. Mereka menyiram tanah dengan cairan aneh yang membuat rumput meleleh. Api dinyalakan. Hutan terbakar. Naga meraung keras. Matanya membara. Tubuhnya memanjang. Siap menyerang. Tidak. Sang gadis mengangkat tangannya. Kita harus melindungi hutan, bukan membalas dendam. Ia berdiri di antara naga dan manusia. Satu tangan mengarah ke tanah, satu tangan ke langit. Liontin bersinar lebih terang. Getaran menyebar. Pohon-pohon yang terbakar mengeluarkan cahaya hijau. Akar-akar bangkit dari tanah. Api tak lagi menyebar. Angin datang dari segala arah, meniup kobaran sebelum menjadi besar. Pria itu berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Aku memanggil roh-roh penjaga, bukan untuk menyerang MU, tapi untuk menyadarkan MU bahwa ini bukan hanya tanah kosong. Ini rumah. Ini jiwa. Naga mengangkat kepala, lalu mengeluarkan desisan panjang. Suara itu menyebar ke seluruh penjuru hutan. Burung-burung kembali. Hewan-hewan datang. Semuanya berkumpul. Seolah menyatakan satu hal, kita tidak sendiri. Melihat kekuatan yang tak bisa ia kendalikan, pemimpin itu akhirnya mundur. Pasukannya ikut kabur, meninggalkan alat-alat mereka. Hutan sunyi kembali. Hanya asap tipis dan tanah basah yang tersisa. Sang gadis menatap luka di tanah. Tidak dalam, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Ini belum akhir. Hanya jeda. Dan gelombang berikutnya pasti lebih besar. Naga mendekat. Dari matanya, tampak bangga. Tapi juga cemas. Sang gadis tahu, kekuatan mereka hari ini cukup untuk bertahan. Tapi apakah cukup untuk menyembuhkan seluruh dunia yang terus ingin merusak? Ia mengangkat liontinnya ke langit. Jika memang aku dijadikan penjaga, maka aku tak akan lari dari tugas ini. Dan malam pun datang lagi. Tanpa bintang. Tanpa bulan. Hanya cahaya lembut dari liontin, yang kini menyimpan janji besar di dalamnya. Hutan yang dulu tenang kini mulai berubah. Tak lagi sekadar rumah bagi pohon-pohon raksasa dan hewan-hewan liar, tapi juga medan yang menyimpan cerita. Cerita tentang pengkhianatan, perlindungan, dan perjuangan antara dua dunia, manusia dan alam. Dan di tengah segala kerusakan yang sempat menyentuh tanah itu, berdirilah seorang gadis muda, tubuhnya kecil, tapi semangatnya membentang luas seperti langit di atas kanopi pepohonan. Sejak kejadian itu, banyak yang berubah. Manusia tidak lagi datang membawa senapan dan obor. Tidak karena takut, tapi karena hutan mulai berbicara dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Suara angin yang memberi peringatan, cahaya yang muncul dari akar, dan binatang yang menatap tajam seolah tahu apa yang terjadi. Hutan tidak lagi diam. Sang gadis kini tidak tinggal di gua bersama naga. Ia telah membangun sebuah pondok kecil dari kayu pohon mati yang jatuh sendiri. Bukan menebang. Bukan merusak. Pondok itu berada di antara dua pohon tua, dengan jendela yang menghadap ke arah air terjun. Di sana, setiap pagi, ia duduk sambil menulis simbol di atas batu datar. Simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki darah penjaga. Naga tetap menjadi pelindung. Tubuhnya sering terlihat melata di atas dahan besar, atau berjemur di atas batu hangat. Namun ia tak lagi mengurung diri. Setiap malam, ia berbicara dalam diam bersama sang gadis. Tentang masa lalu. Tentang hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah terluka dan sembuh bersama. Suatu hari, dari arah timur hutan, datang seorang anak laki-laki yang tersesat. Tubuhnya kurus. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Ia datang bukan sebagai pemburu. Bukan sebagai penebang. Ia hanya mencari tempat untuk sembunyi dari dunia yang menolaknya.
Sang gadis menyambutnya, memberinya air, memberinya tempat tidur dari daun dan lumut. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia dibuang, tentang bagaimana ia dirawat oleh makhluk yang dulu dianggap menakutkan, dan bagaimana semua itu mengubahnya menjadi penjaga hutan. Anak itu menangis, dan ketika pagi datang, ia berkata dengan mata bersinar, "Aku ingin belajar darimu." Sejak itu, lebih banyak anak-anak datang. Bukan karena mereka tahu cerita itu dari buku, tapi karena suara hutan membisikkan pada hati yang bersih. Dan satu persatu, mereka yang terluka, yang tersesat, yang tertolak, menemukan jalan menuju pondok kecil di tepi air terjun. Sang gadis tidak lagi sendiri. Ia membentuk lingkaran baru. Bukan sekte. Bukan kelompok yang mencari kekuatan. Tapi keluarga. Keluarga yang menjaga hutan, bukan dengan senjata, tapi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka menanam, merawat, dan berbicara dengan hewan. Dan mereka belajar, bukan dari buku, tapi dari alam itu sendiri. Suatu malam, ketika bintang kembali muncul di langit, sang gadis berdiri di atas batu tertinggi. Di sisinya naga duduk, matanya menghadap ke langit. Suara air terjun mengalun lembut. Di bawah mereka, para anak-anak tidur dengan damai, dikelilingi cahaya kunang-kunang. Sang gadis mengangkat liontinnya. Sinarnya tak lagi menyilaukan, tapi hangat, menyusup perlahan ke dalam hati siapapun yang melihatnya. "Aku bukan gadis yang dibuang lagi," bisiknya. "Aku adalah warisan dari ibu yang mencintai, dari naga yang menjaga, dan dari hutan yang mempercayai." Ia menutup matanya, merasakan detak jantung hutan menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Dan malam itu, dunia mencatatnya dalam cara yang tak tertulis. Tidak dalam lembaran sejarah, tidak dalam cerita dongeng, tapi dalam bisikan angin, dalam gerakan daun, dan dalam keheningan tanah yang tahu bahwa untuk setiap luka, ada cahaya yang bisa tumbuh darinya. Karena warisan sejati, bukan kekuatan, tapi kesediaan untuk mencintai meski telah dilukai, menjaga meski pernah dikhianati, dan berdiri meski pernah dijatuhkan.